kasih Anda masih bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, langkah mewujudkan 3 juta unit rumah murah untuk masyarakat tampaknya berjalan mulus. Ya, pasalnya tak tanggung-tanggung keluarga kerajaan Qatar dan pemerintah Qatar secara resmi berkomitmen di atas MOU siap membangun rumah murah sebanyak 6 juta unit hunian. Dan pemerintah akan mempermudah accessibility investasi perumahan. Di awal Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto secara seksama menyaksikan keseriusan investor perumahan atau SHK, Dewan Keluarga Kerajaan Qatar, dan Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Yang Mulia Syekh Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al-Thani dalam penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding MOU pengembangan proyek hunian 1 juta unit dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Komitmen Qatar ini merupakan hasil kerjasama antar pemerintah yang melibatkan kementerian dan lembaga yang menegaskan bahwa secara resmi program prioritas penyediaan 3 juta rumah masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR pemerintahan Kabinet Merah Putih dijalankan. Komitmen, janji, dan investasi penyediaan 1 juta unit rumah kerajaan Qatar ini sekaligus untuk mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat menengah ke bawah. Akan mempersiapkan berbagai kemudahan yang sesuai aturan sehingga investor akan makin tertarik untuk membangun. Jadi ini negara dengan negara, kami diminta untuk bekerja cepat, menyiapkan lahan-lahannya, disurvei, ini aturannya, dan ini targetnya adalah untuk masyarakat Indonesia menengah bawah. Selain itu, sejak digulirkannya program 3 juta rumah MBR, terdapat banyak investor di bidang perumahan yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Rosan Ruslani memastikan bahwa pemerintah akan memberikan kemudahan perizinan dan juga exit permit bagi investor asing yang masuk. Kita akan akselerasi dan ekspedite sesuai dengan aturan yang ada, dan memang investasi yang masuk ini di saat bersamaan mereka juga menyediakan financingnya. Jadi tanahnya dari pemerintah, pekerjaan kontraktornya dan juga isinya beserta financingnya dari Qatar. Jadi itu diharapkan tidak perlu ada cari-cari pendanaan lagi, dan ini juga tadi dibicarakan juga untuk mortgage-nya. Melalui komitmen ini, progres program pembangunan 3 juta rumah mulai berjalan on the track. Proyek pembangunan hunian untuk masyarakat menengah ke bawah ini dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. As an investor, and my group is coming to invest in Indonesia, and in social housing for the people. So we're going to work on that very professionally with all my group behind me. So I hope with the support of the President and all the people here. Konstruksi, pengembangan infrastruktur, dan manajemen proyek menjadi fokus utama pemerintah dalam menyukseskan investasi Qatar ini. Kemudahan perizinan serta kerjasama dengan BUMN dan perusahaan swasta dan mitra lokal di Indonesia memang menjadi daya tarik investasi asing. Tak berselang lama, pemerintah Qatar resmi berkomitmen menambah 5 juta unit rumah yang akan dibangun di Indonesia. Semula, keluarga kerajaan Qatar, semi-government, siap membangun 1 juta rumah. Kini total rumah yang akan digarap Qatar sebanyak 6 juta unit rumah. Fokus dari investasi kali ini adalah di kota, dan problem perkotaan adalah rumah susun. Karena banyak daerah-daerah kumuh, daerah yang menumpuk, ini nanti akan menjadi salah satu orientasi pertama sehingga 98 kota di Indonesia juga sekaligus kita bersihkan. Di sisi lain, pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran dari APBN untuk sektor perumahan tahun 2025 ini yang mencapai 40,27 triliun rupiah. Alokasi anggaran tersebut untuk mewujudkan pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Anggaran sektor perumahan tersebut terdiri dari alokasi anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 5,27 triliun rupiah, serta pembiayaan perumahan yang mencapai 35 triliun rupiah. Otoritas Jasa Keuangan juga memastikan telah mempersiapkan regulasi yang mendukung ekosistem industri keuangan dalam menyediakan pembiayaan program 3 juta unit rumah tersebut. OJK mendorong penerbitan instrumen efek beragun aset surat partisipasi atau EBA-SP untuk meningkatkan likuiditas pendanaan pengembang, sehingga perbankan memiliki ruang lebih besar dalam menyalurkan kredit pemilikan rumah atau KPR. Agar dapat mendukung perluasan pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. OJK memberikan ruang bagi lembaga jasa keuangan untuk mengambil kebijakan pemberian kredit dan pembiayaan berdasarkan penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan risk appetite. Sebagai pelengkap, pemerintah mengoptimalkan lahan sitaan kasus korupsi dan HGU yang tidak diperpanjang untuk kawasan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Nantinya lahan-lahan tersebut akan dilegalisasikan menjadi aset negara melalui Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan Bank Tanah. Pemerintah mencatat sejak 20 Oktober 2024 telah membangun 40.000 rumah murah untuk rakyat. Pembangunan rumah murah untuk rakyat ini akan terus dilakukan hingga target 3 juta rumah bisa terpenuhi.